Itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita film Doom? Semoga bisa bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Starship Troopers 2: Hero of Federation. Film arahan sutradara Phil Tippett ini dibintangi oleh Richard Burgi sebagai Captain Dex, Brenda Strong sebagai Sergeant Didi Rake, dan Colin Porch sebagai Private Lee Sahara. Bersetting beberapa tahun setelah masa John Rico, film ini menceritakan tentang kelanjutan perlawanan manusia terhadap serangga yang hampir menguasai seluruh galaksi. Setelah mengalami kekalahan, para serangga menjalankan strategi baru. Pasti penasaran kan? Baik, daripada berlama-lama, inilah dia, Starship Troopers 2: Hero of Federation. Film dimulai dengan sebuah scene yang menjelaskan sedikit mengenai sequel sebelumnya, di mana setelah serangga menyerang bumi menggunakan asteroid, pasukan Federasi menyerang balik dan berhasil menghancurkan pasukan serangga di Tengu Yurila serta menangkap Brain Bug di planet Pi. Kali ini, dibekali dengan semangat akan keberhasilan mereka sebelumnya, pria dan wanita yang berjiwa pahlawan masih berusaha memerangi dan terus mendesak pasukan serangga hingga ke zona karantina. Lalu scene berpindah ke pertempuran sengit, di mana pasukan serangga berhasil mengepung pasukan Mobile Infantry Bravo 6. Letnan Deal memerintahkan pasukannya mundur dan menghubungi tim penyelamat untuk menjemput mereka. Tetapi sangat disayangkan, terjadi gangguan pada alat komunikasi mereka, sehingga pesan mereka tidak diterima dengan baik oleh tim penyelamat. Lalu Thomas menyarankan agar berlindung di sebuah benteng pos yang jaraknya tidak jauh dari lokasi mereka. Mengetahui hal itu, General Shepard pun langsung membagi pasukannya dan menjadikan Deal sebagai pemimpin pasukan. Karena Deal seorang cenayang yang bisa membantu untuk melihat kondisi benteng itu. Sedangkan Shepard akan tetap tinggal dengan beberapa pasukan yang tersisa untuk menahan para serangga selagi Deal dan pasukannya menuju ke benteng pos. Tiba-tiba badai pasir melanda tempat itu. Ditambah lagi, serangga menyerang mereka sehingga membuat beberapa anggota pasukan infanteri tewas. Lalu setelah mereka memasuki benteng tersebut, Rick membagi tim untuk memeriksa kondisi di dalam benteng. Tiba-tiba Letnan Deal merasa seperti ketakutan, karena dia mendapat penglihatan di mana para serangga datang dan menghabisi mereka semua. Lalu Deal meminta Rick untuk memeriksa ruangan radio, serta menyalakan listrik di benteng itu. Tetapi Rick menjelaskan bahwa di luar sedang terjadi badai, sehingga akan sulit untuk benda-benda elektronik bisa berfungsi dengan baik. Di samping itu juga, mereka semua sedang berfokus kepada Thomas, yang terluka parah akibat diserang oleh serangga. Karena mereka tidak memiliki obat-obatan yang memadai, akhirnya Thor memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Thomas dengan cara membunuhnya. Kemudian, karena Letnan Deal terus memaksa, akhirnya Rick memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa ruangan radio. Horton melaporkan bahwa radio di ruangan itu mengalami kerusakan, sepertinya akibat dirusak oleh para serangga. Lalu Rick melanjutkan pemeriksaan ke seluruh ruangan pada benteng itu, hingga akhirnya dia tiba di ruangan perwira. Karena mendengar sesuatu, Rick pun segera memeriksa sumber suara itu yang berasal dari ruangan di sebuah tempat pembuangan. Ternyata, di dalam ruangan itu ada pria yang merupakan seorang perwira.
Sahara, salah satu anggota Rick, menemukan berkas yang berisi data tentang pria itu. Kapten VJ Dex, seorang pahlawan perang yang banyak mendapatkan penghargaan atas jasa-jasanya. Tetapi di berkas itu juga menerangkan bahwa Dex adalah orang yang membunuh Kolonel Holbeck. Lalu tiba-tiba listrik di benteng itu menyala. Sepertinya anak buah Rick berhasil memperbaiki kelistrikan. Tetapi masalah baru pun datang. Dengan munculnya cahaya dari benteng, maka akan mengundang para serangga datang. Letnan Dill langsung keluar dan memperhatikan radar bahwa banyak pasukan serangga yang mendekat ke arah benteng. Lalu Rick pun memerintahkan pasukannya untuk mengambil posisi dan bersiap menghadapi serangan. Tak lama kemudian, pasukan serangga muncul dan mereka langsung menyerang pertahanan infanteri. Menyadari kalah jumlah, pasukan infanteri pun mulai menarik diri, mengikuti aba-aba Letnan Dill. Akhirnya Sahara berinisiatif untuk membebaskan Kapten Dex, karena dia berpikir bahwa Dex adalah pahlawan perang yang mungkin saja punya ide brilian untuk memukul mundur pasukan serangga. Setelah dibebaskan, Dex berusaha mengambil alih kepemimpinan. Dia mengatur strategi untuk melemparkan bom berkekuatan besar. Dan akhirnya, setelah semua pasukan mengerti akan instruksinya, dalam hitungan detik bom itu pun dilontarkan ke arah serangga dan menghancurkan sebagian besar dari pasukan warrior bug. Tetapi semua itu hanya berefek sementara. Warrior bug yang lain akan terus berdatangan untuk menghabisi seluruh pasukan infanteri. Maka dari itu Dex meminta 2 orang sukarelawan untuk ikut membantunya. Akhirnya, Sahara dan Billy yang kagum dengan kepemimpinan Dex mengajukan diri. Mereka akan membantu Dex untuk memperbaiki penghalang yang bisa mengeluarkan listrik. Lalu Sandy melaporkan bahwa radar mendeteksi pergerakan manusia yang menuju ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah General Shepard. Tetapi di belakang General Shepard ada seekor serangga yang mengejarnya. Beruntung Billy berhasil mengaktifkan penghalang, dan serangga yang mengejar General Shepard pun mati tersengat listrik. Lalu General Shepard berterima kasih kepada mereka, terutama kepada Dex karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah tiba di benteng, Shepard disambut dengan sukacita oleh para pasukan. Dia menceritakan bagaimana dia bisa selamat dan melarikan diri dari kepungan pasukan serangga. Lalu Shepard memperkenalkan beberapa anggota militer yang baru ditemuinya, yaitu Griff, Peck, dan Soda yang masih dalam keadaan pingsan. Mereka semua berasal dari unit yang berbeda. Dikarenakan alat komunikasi di benteng masih bermasalah, Peck yang merupakan teknisi diperintahkan oleh Shepard untuk memperbaikinya agar mereka bisa segera menghubungi tim penyelamat. Shepard juga memerintahkan semua pasukan untuk beristirahat selagi alat komunikasi diperbaiki. Lalu setelah semuanya bubar, Letnan Dill menginterogasi Sahara. Menurutnya, Sahara telah melakukan pelanggaran berat karena telah melepaskan narapidana militer. Apalagi narapidana itu melakukan pembunuhan yang mana akan mengancam seluruh anggota unit. Sahara menjelaskan bahwa dia melakukan hal itu berdasarkan intuisinya. Dia mengaku bahwa pada masa kecilnya, dia termasuk salah satu murid terbaik di kelas cenayang. Melihat Sahara sedang diintimidasi, Dex pun mengambil tindakan. Di sini terlihat Dill tidak senang dengan kehadiran Dex yang mengambil alih kepemimpinan. Apalagi Dex berhasil mengamankan benteng itu. Beberapa waktu kemudian, Soda yang sebelumnya pingsan akhirnya menyadarkan diri. Dia menjelaskan bahwa saat ini dia sudah merasa lebih baik dan siap untuk bertempur. Lalu Shepard memeriksa pekerjaan Horton yang sedang memperbaiki pintu.
Karena keteledorannya, pintu yang baru saja selesai diperbaiki malah menjepit kabel kelistrikan hingga memutuskan seluruh aliran listrik di benteng itu. Beruntung Peg langsung memperbaikinya dan benteng itu pun kembali aman. Seluruh anggota unit merasa lega dan sangat mengapresiasi kinerja Peg yang luar biasa. Shepard juga mengapresiasi Dex yang selalu siap siaga ketika dalam keadaan darurat. Sebagai gantinya, Shepard berjanji akan mencabut segala macam tuduhan atas pembunuhan yang dilakukan terhadap Holbeck. Tetapi Dex tidak tertarik dengan hal itu. Baginya ini semua adalah tugas yang sudah seharusnya dijalankan. Keesokan harinya, Rick melihat keanehan pada prajuritnya. Sandy dan Horton sepertinya sudah tidak menjalin kedekatan, padahal seharusnya mereka memiliki hubungan spesial. Lalu Sahara mengantarkan sarapan untuk Dex yang masih terus siaga dan mengawasi sekitar. Karena penasaran, Sahara memberanikan diri untuk membuka pembicaraan tentang pembunuhan yang dilakukan Dex terhadap atasannya. Dex menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan hal itu karena sudah tidak ada lagi rasa perikemanusiaan di dalam diri atasannya, sehingga memberikan perintah yang menyebabkan rekan-rekannya tewas. Hal ini membuat Dex lepas kendali dan membunuh Kolonel Holbeck. Di tempat lain, Peg yang masih mencoba memperbaiki alat komunikasi meminta Thor untuk menolongnya. Lalu Peg tiba-tiba bertingkah aneh, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar serangga yang dipindahkannya ke tubuh Thor. Lalu Griff datang dan melihat kejadian itu seperti hal yang sudah biasa terjadi. Bisa dipastikan bahwa sejak awal mereka berdua sudah dikuasai oleh serangga dengan jenis kontrol bug. Lalu Griff melaporkan bahwa alat komunikasi telah berfungsi. Shepard pun langsung berbicara dengan komandan tim penyelamat, dan akhirnya tim penyelamat akan segera menjemput mereka. Setelah mendengar kabar gembira itu, para anggota unit yang sudah dikuasai serangga semakin bertambah. Kini, mereka berkumpul untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Malam harinya, Sahara bertugas untuk membagikan makanan kepada para prajurit. Saat Griff mencoba mendekatinya, Sahara tidak sengaja menyentuh tangan Griff, dan dia mendapat penglihatan tentang serangan para pasukan serangga. Sahara merasa terkejut dan mencoba menenangkan dirinya. Lalu dia mencoba menceritakan hal ini kepada Rick. Tetapi Rick hanya menganggap Sahara sedang berhalusinasi, karena wanita hamil sering mengalami hal itu. Sarge, I barely touched the medic's hand just now, and I saw something. Honey, girls get wacky when they're pregnant. Di tempat lain, Griff dan Soda kembali mencoba untuk mengambil alih tubuh manusia. Kali ini mereka menargetkan Jenderal Shepard untuk dikontrol. Sambil menunggu Soda melakukan tugasnya, Griff mengantarkan tubuh Peg yang sudah mulai membusuk untuk memindahkan serangganya ke tubuh yang baru, yaitu tubuh Billy dan Otis. Dikarenakan Rick tidak mempercayai penglihatan Sahara, akhirnya dia mencoba untuk berkonsultasi dengan Dex. Mendengar hal itu, Dex langsung membawanya menemui Letnan Deal sebagai cenayang yang sudah diakui Federasi untuk membuktikan kebenarannya. Awalnya Deal tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Sahara, karena tidak semua penglihatan cenayang sesuai dengan kenyataan. Tetapi alangkah terkejutnya Deal setelah mengetahui Sahara hamil. Karena menurut ilmu para cenayang, wanita hamil memiliki penglihatan yang tingkat keakuratannya lebih tinggi. Deal pun mencoba melaporkan hal ini kepada Jenderal Shepard. Tetapi sangat disayangkan, ketika Deal tiba di ruangan Shepard, sang jenderal sudah tidak bernyawa karena kemungkinan sudah dimasuki serangga. Lalu tiba-tiba Billy muncul dari belakang Deal dan langsung membunuhnya. Di tempat lain, Rick menangkap Dex atas tuduhan pembunuhan terhadap Deal.
Lalu Dex dibawa ke General Shepard untuk diadili, dan akhirnya Dex kembali dipenjara atas tuduhan pembunuhan dengan barang bukti berupa belati bertuliskan namanya. Sahara yang masih tidak mempercayai tuduhan itu tiba-tiba dihampiri oleh Billy. Dia berusaha membawa Sahara pergi dari ruangan itu. Tetapi saat Billy lengah, Sahara langsung melarikan diri ke sebuah ruangan dan mengunci dirinya di sana. Lalu Sersan Rick datang dan merasa bingung dengan tingkah laku Billy yang mencurigakan. Tiba-tiba saja Griff dan yang lainnya datang. Mereka menyerbu Rick dan memasukkan serangga ke tubuhnya. Lalu Billy kembali melanjutkan tugasnya untuk memasukkan serangga ke tubuh Sahara. Kali ini Sahara tidak mempunyai pilihan lain selain menghadapinya. Dengan sebuah pipa, Sahara mencoba memberikan perlawanan. Sementara itu, Rick yang masih bisa menguasai dirinya mencoba mengambil obat-obatan milik Griff yang sebelumnya diletakkan di atas meja. Obat itu bernama amfamin yang bisa menghambat efek dari pengaruh kontrol bug. Rick menyuntikkan obat itu dengan dosis tinggi agar bisa bertahan lebih lama. Tiba-tiba saja Rick muncul di hadapan Sandy dan menghantam kepalanya dengan sebuah panci. Lalu Horton pun muncul dan mencoba melihat keadaan Sandy. Tapi tanpa disadari, Rick kembali menghantam kepala Horton menggunakan senapan. Bisa diperhatikan, Rick ini adalah wanita yang menyukai tantangan. Dia tidak langsung menembak Horton, tetapi malah memberi kesempatan Horton untuk melawan. Seketika Rick langsung menusuk Horton dan memenggal kepalanya untuk dimasukkan ke microwave. Setelah menghabisi Horton, Rick menuju ke ruang tempat Dex dikurung dan melihat kondisi Dex bersama serangga yang sebelumnya diletakkan di sana oleh Soda. Serangga itu mencoba masuk ke dalam tubuh Dex untuk bisa menguasai tubuhnya. Beruntung Rick datang dan membunuh serangga itu. Akhirnya Rick telah mencapai batasnya. Pengaruh obat yang disuntikannya akan segera habis, dan sebelum tubuhnya dikuasai oleh kontrol bug, akhirnya Rick memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian Sahara datang menghampiri Dex dan dia menemukan larva serangga pada tubuh Rick. Ketika menyentuh serangga itu, Sahara kembali mendapatkan penglihatan tentang rencana serangga yang sejak awal menggiring pasukan infanteri untuk datang ke benteng itu dan membiarkan Shepard selamat pada serangan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk merasuki tubuh Shepard dan membawanya ke bumi untuk menyebarkan kontrol bug. Dikarenakan penjemputan dari tim penyelamat akan segera datang, maka Dex dan Sahara harus bergegas untuk membunuh Shepard yang telah dirasuki serangga. Setelah berhasil melewati beberapa prajurit, akhirnya mereka tiba di ruangan Shepard. Shepard dan yang lainnya memutus aliran listrik di benteng itu. Lalu dia menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sehingga mereka tertarik untuk menguasai manusia agar bisa berevolusi menjadi spesies yang lebih sempurna. Kemudian Shepard memerintahkan Otis, Thor, dan Griff untuk membunuh mereka, selagi Shepard melarikan diri ke rooftop dikarenakan tim penyelamat akan segera datang. Dex pun memerintahkan Sahara untuk mengejar Shepard dan mencoba menghadapi mereka. Di sini Dex menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, bahwa Dex bukan seorang prajurit biasa. Dia berhasil mengalahkan Otis dan Thor, ditambah Griff yang meminta bantuan Warrior Bug. Sementara itu, Sahara berhasil menyusul General Shepard ke rooftop. Ternyata benteng itu telah dikepung oleh serangga. Tak lama kemudian, tim penyelamat pun datang. Tiba-tiba Shepard muncul dan menyerang Sahara. Dia berusaha membungkam Sahara yang hendak melaporkan bahwa General Shepard sudah dikuasai oleh serangga.
Beruntung Dex muncul dan langsung menembak Jenderal Shepard hingga tewas. Walaupun dianggap sebagai pembunuh oleh tim penyelamat, Dex tetap tidak menghiraukan hal itu. Bagi Dex, tugasnya sudah selesai, karena sudah tidak ada yang harus diperjuangkan lagi. Yang terpenting baginya adalah menyelamatkan Sahara dan bayinya, serta informasi yang sangat penting untuk menyelamatkan umat manusia dari kaum serangga. Akhirnya tim penyelamat pergi dari benteng meninggalkan Dex. Dan ternyata, hal yang muncul dalam penglihatan Sahara dan Dil tentang penyerbuan serangga untuk menaklukkan benteng itu benar adanya. Film ditutup dengan sebuah scene di mana setahun kemudian ditampilkannya iklan Dex yang dikenang sebagai pahlawan karena mengorbankan diri demi melindungi informasi yang sangat penting bagi umat manusia. Di sini juga ditampilkan Sahara yang sudah melahirkan bayi yang lucu. Tetapi ada seorang perwira yang mendoakan hal kejam untuk anaknya. Hurry up, Spud. We need fresh meat for the grinder. Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Kita masuk ke segmen penjelasan. Belati yang digunakan Billy untuk membunuh Dil adalah benar milik Dex. Saat Dex, Sahara, dan juga Billy memperbaiki alat penghalang, Billy tidak mempunyai alat untuk memotong kabelnya. Maka dari itu, Dex meminjamkan belatinya. Lalu saat Billy mencoba mengembalikan belati tersebut, Dex menolaknya karena sudah memberikan belati itu kepada Billy sebagai hadiah. Karena menurut Dex, prajurit akan mendapatkan hukuman berat jika sampai menjatuhkan atau menghilangkan belatinya. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Dex dikurung dalam sebuah ruangan karena telah membunuh Kolonel Holbeck, yang merupakan atasannya. Lalu dia menjelaskan kepada Sahara bahwa atasannya itu bertindak gila dengan memberikan perintah yang membuat pasukannya menuju ke arah kematian, sehingga Dex mengamuk dan membunuh atasannya. Saya yakin bahwa para serangga sudah melakukan hal yang sama terhadap Kolonel Holbeck. Dia dirasuki dan dikontrol oleh serangga. Tetapi setelah Kolonel Holbeck tewas, kemungkinan serangga berhasil merasuki perwira lain yang memerintahkan untuk menangkap Dex yang telah melakukan pembunuhan. Dan ini juga menjadi alasan mengapa benteng pos itu kosong. Terus kenapa Dex nggak dibunuh sama serangga, Bang? Saya yakin serangga menyisakan satu orang yang masih hidup untuk dijadikan umpan. Sama halnya dengan Shepard, semua pasukannya dibunuh, dan hanya menyisakan dirinya. Sebenarnya ini semua adalah rencana Brainbuck. Dia sengaja menghabisi sebagian besar pasukan infanteri B-06, dan hanya menyisakan beberapa untuk dijadikan sebagai umpan, agar tim penyelamat menjemput mereka dan bisa kembali ke bumi, atau minimal di station. Nah, di station nanti, mereka akan berusaha mengambil alih pemerintahan dengan cara menyebarkan kontrol bug sebanyak-banyaknya. Nantinya, jika rencana mereka berhasil, manusia yang sudah dikontrol oleh kontrol bug akan kembali ke bumi dan akan merasuki petinggi-petinggi federasi. Amfamin, obat yang disuntikkan oleh Rick ke tubuhnya sendiri untuk mempertahankan kecerdasan dan kesadarannya sebagai manusia. Obat ini berfungsi untuk melawan efek dari pengaruh kontrol bug. Tetapi obat ini hanya bersifat sementara, maka dari itu Rick memutuskan untuk bunuh diri. Di sequel kedua ini muncul serangga jenis baru yang sebelumnya sudah kita ketahui di sequel pertama dengan sebutan kontrol bug. Tidak seperti serangga-serangga lain yang kita lihat di sequel Starship Troopers pertama, ukuran serangga yang satu ini lebih kecil, kira-kira seukuran tangan manusia. Mereka menguasai pikiran inangnya. Lama-kelamaan, serangga ini akan tumbuh besar dan akan menempel pada tulang belakang inangnya. Serangga ini juga punya telepati yang tersambung dengan Brainbuck. Jadi bisa dibilang serangga ini tidak memiliki kecerdasan. Kontrol bug hanya akan mengikuti perintah Brainbuck melalui telepati. Ada sedikit hal yang mengganjal di scene akhir film ini, di mana seorang perwira berkata kejam kepada seorang ibu yang baru saja melahirkan anaknya.
Menurut saya, kontrol bug berhasil sampai ke bumi, tetapi masih mengontrol sebagian kecil manusia, terutama perwira-perwira anggota federasi. Terus kenapa di bumi damai-damai aja, Bang? Seperti yang kita ketahui, brain bug ini adalah serangga yang sangat cerdas. Kecerdasannya bahkan pernah membuat pihak militer federasi mengalami kekalahan di beberapa waktu sebelumnya, hingga seorang marsekal mengundurkan diri. Maka dari itu saya yakin bahwa para serangga sedang mengatur strategi dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga buat yang setia menunggu video-video terbaru dari channel ini. Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!